Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pekerjaan para nabi. Nabi pertama adalah Nabi Adam alaihissalam yang pertama hidup di bumi. Otomatis sebagai manusia pertama, kalau nggak kerja, nggak makan. Nah, pekerjaan Nabi saat itu adalah mengumpulkan makanan, berburu, dan mulai merintis pertanian. Dan juga mulai membakar makanan. Nggak tahu pada saat itu manusia sudah bisa merebus makanan atau belum, tapi kalau membakar sudah bisa. Nah, berikutnya adalah Nabi Idris alaihissalam. Karena manusia mulai berpakaian, mulai banyak berpakaian, maka Nabi Idris itu menjahit pakaian dari kulit kayu, serat-serat, dan dari kulit binatang. Maka pekerjaan Nabi Idris adalah menjahit. Nah, ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu tinggal di istana Fir'aun. Otomatis kalau tinggal di istana, dari bangun tidur sampai tidur itu udah banyak pekerjaan. Nggak mungkin orang luntang-lantung nganggur tinggal di istana. Nah, berikutnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu pekerjaannya tukang kayu, tukang bikin pintu, lemari, membetulkan pintu, dan begitulah pekerjaan tukang kayu. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari pertama yatim itu sudah mengembala kambing. Kemudian umur belasan tahun sudah ikut pamannya membawa dagangan ke Sam, berdagang di Sam. Nah, pada saat itulah makanya Nabi Muhammad itu bertemu dengan pendeta Nasrani pada saat umur 12 tahun, yaitu pada saat ikut berdagang dengan pamannya. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad itu dipercaya untuk membawa dagangan orang-orang untuk di perdagangan di Sam. Salah satunya adalah dagangan Siti Hadijah. Jadi Nabi Muhammad itu udah bekerja menjualkan barang dagangan Siti Hadijah jauh sebelum menikah dengan Siti Hadijah. Jadi Nabi Muhammad itu sudah pada saat menikah itu bukan dalam kondisi nganggur, tapi sudah bekerja, sudah berdagang. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Nabi itu pengangguran sebelum menikah, itu artinya dia tidak mengenal Nabi, dia tidak membaca sejarah Nabi. Nah, jadi nggak tahu apa maksudnya bicara seperti itu. Apakah maksudnya menolong orang-orang pengangguran? Nah, kan nggak semua orang pengangguran itu harga dirinya serendah itu. Jadi nyari orang kaya, terus hidup enak, tetap pengangguran. Kan yang mereka perlukan adalah pekerjaan supaya harga dirinya justru terangkat. Nah, pertama itu. Kedua, masalah pengangguran ini kan masalah yang harus dipikirkan juga oleh gubernur dan wakilnya, bukan malah dilempar ke orang kaya. Pengangguran lempar aja ke orang kaya suruh kawin. Emangnya mereka ternak? Kan mereka manusia. Jadi cara berpikirnya tuh terlalu fatalistis ya, terlalu menyederhanakan gitu loh. Kalau pengangguran dilempar masalah ke orang kaya, terus gubernur kerjaannya ngapain? Nah, jadi kalau menurut saya masalahnya itu aja, kurang mempelajari dan memahami sejarah Nabi. Jadi makanya sampai terlontar kata seperti itu. Nah kalau soal hukuman, saya nggak tahu hukumannya apa karena saya bukan hakim. Nah paling istighfar, baca selawat, baca buku sejarah Nabi, itu banyak tuh buku sejarah Nabi di toko-toko buku. Kalau mau nanti bisa saya kirimin satu, baca buku sejarah Nabi, jadi lebih paham soal, jadi lebih mengenal mengenai Nabi. Karena takutnya mengatakan Nabi pengangguran, nanti ada orang ikut juga jadi pengangguran. Gue ditanya, kenapa kamu nganggur? Nyunah. Astagfirullahaladzim. Ikut sunnah Nabi nganggur. Enggak ya. Nabi itu bekerja keras, bukan nganggur. Jangan memberikan cerita yang salah sehingga orang nanti ngikutinnya juga salah. Itu bahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.